Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ilaina kitabihil azim wa bayyanahu wa ahkamahu bi sunnati nabiyyihil karim wa an'ama alaina bil islami wal imani ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-ayah amma ba'd. Hadratul mukarramah daromin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala lan ingkang kawula dherekaken sedaya fatwahipun. Janabil Karim panjenenganipun Bapak Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Mukhlis Satria. Janabil Karim panjenenganipun Bapak Ustadz Sadli. Janabil Karim panjenenganipun Bapak Ustadz Suganda ingkang sedayanipun kala wau kawula hormati. Kepada beliau Bapak Ustadz Muhammad Arif selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Abroriyah yang saya hormati, tidak lupa Mae, kata Mas Santo, Mae kita ana wong Jawa, Mae utawi budhe ngatemi ingkang kawula hormati selaku sahibul bait. Mugi-mugi panjenenganipun budhe paringi seger kewarasan, sehat lahir batin, amin. Diberikan panjang umur, berkah umur, amin. Dibikake rezekine ingkang kathah melimpah, amin ya robbal alamin. Luar biasa. Ini luar biasa, alhamdulillah. Jadi bisa mendatangkan pengajian yang begitu meriah. Kata panjenenganipun tokoh masyarakat kita, Bapak Parianto, tokoh masyarakat itu bisa disebut koordinator gang, ketua gang. Nah, ketua gang
Beliau juga yang mewakili Shahibul Bait nggih ingkang kula hormati Pak Parianto nggih. Pak Parianto niku mboten asing namine kula. Ingkang kula namine nggih Pak Parianto. Nek nami Parianto to iku jelas Jawa. Ya no Jawa. Saumpama beliau dari Sunda Parianta. Parianta. Mau Jawa mau Sunda semuanya hamba Allah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan ingkang kawula hormati, tiada lupa jemaah Majelis Taklim Al-Abroriyah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah Majelis Taklim Gang Sini yang saya hormati serta saya banggakan. Monggo sesarengan kawula dherekaken nyaosaken wudu puji syukur ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amargi kula dalah panjenengan sami sampun dipun paringi pinten-pinten karahmatan, kenikmatan, taufik, hidayah saha inayahipun Allah, katitik kula saha panjenengan sami saged rawuh makempal wonten dalemipun mae. Pokoknya terkenalnya mriki mae ikut-ikutan mae. Nanti kalau ke belakang lagi Budi, ya gitu Budi. Jadi kita ikut yang di sini Mas Anto ya mae. Lalu mantar sedanten kala wau kita saged makempal pinaringan rahmah taufik hidayah sehingga kita boten wonten alangan setunggal punapa lir sambikala. Monggo sesarengan kita wujudaken rasa syukur kita kanthi ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat miwah salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita awantu-wantu syafaatipun minat dunya hatal akhirah wabil khusus syafaatul uzma besok di hari kiamat. Mari kita sampaikan salawat dan salam kita dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati, iki nak dipikir napa nggih? Sone sing kurang tribel apa suarane Pak D sing lagi pilek? Lha kok suarane mendem. Piye Mas Yani? Wah, suarane mendem. Apa Pak D sing pilek apa sone sing kurang cetar membahana? Oh, Pak D lagi pilek katanya. Hidungnya katanya gini-gini kata tukang sone. Alhamdulillah. Daripada kula mboten silaturahmi sowan mriki, nah alhamdulillah raketang pilek-pilek alhamdulillah. Iki sing bukan orang Jawa ribut apa nih ngomong Jawa ya. Nggih. Pak Ustadz Mokles wis gede-gede di dalam batin. Jelas. Beliau karena asli dari Banten, dari Tirtayasa beliau Pak Ustadz Muhammad Mokles Satria. Kalau ya Bu Ana itu protes kenceng itu. Hah? Oh sana nggak mudeng Jawa, oh ya. Nggak mudeng Jawa. Ya wes. Kalau beliau Pak Ustadz Sadili dari mana? Aslinya Pak Ustadz? Nggih. Bogor, walah. Kadia Bogor, tambah nggak ngerti kalau Bogor. Alhamdulillah. Bangkit kelane. Alhamdulillah wasilahipun mae ngatemi kula saged sowan silaturahim. Saya bisa silaturahim di kediaman beliau serta bermuajahah dengan saudara-saudara kita di gang Pak DKM. Itu aja yang gampang. Kemarin alamat saya itu Budi ngatemi Mama Yogi
Gang Bapak Haji Tajuddin, Ketua DKM Darul Rahman, Blok B 4 nomor 22 lengkap niku. Ya, alhamdulillah. Wasilah beliau kula saged silaturahim. Alhamdulillah. Jangan khawatir Bu, tetap tak campur-campur Indonesia. Saya juga orang Indonesia Bu. Tapi jangan diminta bahasa Sunda Pak nggih. Tahun ini kula kadhiye niku. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang Allah hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan begitu meriah kita bisa bersilaturahim, bersimpuh dengan niat, yaitu niat yang agung. Kita zikir dan doa, bersilaturahim dengan niat thalabul ilmi. Alhamdulillah. Kira-kira nak thalabul ilmi itu lebih baik lama apa sebentar Pak Bu? Lama. Nah, kalau yang duduk enak sambil ngopi, sambil merokok, ibu-ibu juga kadang sambil ngerumpi. Nah, mriki sing pilek petenang-petenang niku sing lama-lama. Alhamdulillah. Tapi jikalau datang ke tempat majelis ilmu, walaupun sambil santai, walaupun sambil makan, walaupun sambil, tapi jangan ngerumpi, jangan. Nanti gak paham malah. Pak insya Allah, kata beliau Pak Paryanto, banyak keberkahannya. Amin Allahumma Amin. Kita sedoyo, kita semua itu harusnya banyak bersyukur Pak Bu. Dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang disebutnya manusia. Gak terima, burungnya gak terima, culit. Apa bener itu gak tahu, bahasa burung gak tahu. Alhamdulillah, dijadikan manusia. Nah, nek cara Jawa menungso menus kagian ngerti wong Jawa. Kalau orang mana Pak Bogor, manusia menus manusia ya penuh. Nah, buatan sanjang. Buatan Pak, saya nggak bilang loh Pak ya. Bogor nggak bilang. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di muqaddimah, walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi, dan sesungguhnya isi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Ngeri betul. Moga-moga wae dhewe mboten termasuk kategori. Amin. Amin. Siapa sing mboten percaya? Acung sing ora percaya. Buana. Buana enggak percaya, Bu. Al-Qur'an. Sebelum saya lanjutkan ayat tersebut, tadi sudah disampaikan oleh qori kita bahwa Al-Qur'an itu ialah memang benar, memang diakui kebenarannya. Al-Quran itu juga mengakui kebenaran kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil dan Taurat. Dan Al-Quran sendiri sebagai hitamil kutubil arba, penutup dari kitab 4 yang diturunkan oleh Allah dari Samawi. Ya berarti kalau membenarkan ajaran yang telah terdahulu kemudian disempurnakan dengan ajaran yang baru, yaitu Al-Quran, berarti kesempurnaan ada di dalam Al-Quran. Percaya betul? Kalau nggak percaya ya percaya, ra percaya kudu percaya. Nah, ngoten ya. Percaya. Terus percaya. Di dalam Al-Quran ada janji, ada ancaman, ada peringatan, ada petunjuk. Bahkan yang diutamakan hudal linnas, hudal lil muttaqin. Iya betul? Iya, petunjuk. Lah petunjuk tersebut bagi siapa? Bagi orang yang punya akal. Kata Pak Ustadz Muhammad Arif. Bagi orang yang punya akal. Dudu akal mboten sing hadir teng mriki. Nah, ono duwe akal kata Kang Mahdum, Mbah Mahdum.
Saya pada punya akal, fungsinya buat ngakali. Itu ngakali. Nah, kalau cuma ngakali, akal tuh berpikir, bertafakur. Sebagai hujah katanya tadi itu oleh Pak Ketua. Kalau saya sambil berdiri boleh enggak Pak Bu? Karena apa? Yang di sini nggak kelihatan. Bu Anet nyumput, takut dibully sama Pak D. Ini mohon maaf Bu, Bapak saya nggak begitu paham nama-namanya ya. Jadi kalau saya kok nggak disenggol-senggol, bukan berarti saya pilih kasih, bukan. Coba tadi kenalan dulu. Saya namanya ini tak senggol-senggol. Satu-satu. Ya, ini binti foto kok kono barang maksudnya. Kalau itu apa yang buatan foto. Tapi no elek hapus melih, nah apa rapopo dilebokke Facebook. Bapak-bapak, ibu-ibu, yo guyon-guyon tapi gak banyak saya guyone. Apa ora jelas iku ngajine Pak Ustaz Solihin. Nah. Saya ulangi, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu isinya banyak dari bangsa jin dan manusia. Kenapa begitu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia dan jin itu diberi hati la yafqahuna biha, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Wah, itu ayat Allah kan tugasnya Pak Ustadz, Pak Yai, tugasnya Pak Yai, tugasnya orang yang mengajar, tugasnya penceramah. Bukan itu maksudnya. Karena ayat itu ada dua, yaitu ayat mati Al-Quran, ayat hidup apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Layak yafqahuna biha, punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Saya yakin semua yang hadir di sini punya hati. Kalau nggak punya hati nggak bakal bisa jatuh hati. Ini betul. Tapi jangan sampai kita patah hati. Patah hati, cah nom itu patah hati. Lo coroi broken heart, apalagi broken home. Ampun, jangan sabar. Mempunyai hati, memiliki hati tapi tidak mau, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jangan. Maka hati kita tidak bisa untuk memahami. Kemudian dilanjut ayat tersebut, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka itu memiliki mata tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah, kebesarnya Allah. Udah melihat gak? Lihat gak? Cuma terkadang kita itu gara-gara disibukkan dengan kepentingan dunia, disibukkan dengan mencari duit terus untuk kebahagiaan kehidupan di dunia, untuk kesuksesan, sehingga lupa bahwa semua yang kita lihat itu termasuk tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesarannya Allah. Jadi bahasa orang sini enggak ngeh. Nek cara wae bubu, cara sinten mae ora liwo Pak Di, orang legiwo. Terus sibuk yang di pasar, sibuk dengan pasarnya, yang jualan sibuk dengan jualannya, yang di pabrik ribut dengan kerjaannya. Kemudian yang jadi sales muter-muter dengan pikirannya serta rodanya. Nah, muter pikirannya doang, nah rodanya nggak muter, nggak nyampe kemana-mana sales. Sehingga tidak memperhatikan, sehingga tidak melihat apa yang nampak di depan kita, bahwa semua itu jadi pelajaran buat kita. Neraka jahat. Kemudian dilanjut ayat tersebut, walahum adanul la yasma'una biha. Mereka itu memiliki telinga, memiliki pendengaran,
tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Luar biasa tokoh kita Pak Paryanto, mendengar dari alunan qori kita sehingga diterjemahkan dengan sari tilawah sehingga kita bisa memahami. Merinding katanya. Besok ora sregep nang masjid isin. Orang melu jemaah yasinan isin. Merindingnya pas denger doang. Nanti nggak tahu kalau sudah lewat. Sibuk dengan ngurusi tetangga. Nggak apa-apa, itu bagus, sosial. Bagus sibuk ngurusi tetangga. Paham ya? Dan jadi memiliki telinga tapi tidak mau atau tidak dipakai, dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Peringatan, larangan, perintah, janji, ancaman semua tidak diperhatikan. Kemudian dilanjut ayat tersebut, ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ngeri mboten? Lebih hina lagi. Masya Allah, dewi karo bebek kok. Syekh Mulya bebek. Ya betul. Karo mas kambing, masih Mulya kambing, mas orang jangan mas kambing. Karo kebo, masih Mulya kebo. Sama ayam masih Mulya ayam. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Yen duwe ati ora dinggo, duwe mata tidak dipakai, punya telinga tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak memahami agama Islam, tidak punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa? Mereka tidak dikasih tapi punya telinga, nyatanya panggil kur. Bukan kuri loh ya, maaf kalau ada yang namanya kuri, bukan. Panggilnya tanya datang, ya betul. Kasih makanan lihat, makan. Tapi tidak dikasih akal. Itu binatang. Nah mereka itu siapa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang terlena, lalai. Ora open karo agamane, ora open karo pangerane, ora open karo akhirate. Sing diburu dunia, sehingga lupa dengan akhirat, bahwa akhirat itu kehidupan yang kekal dan abadi. Dunia hanya sementara, hanya mampir ngombe, orang Jawa bilang lerkatyo mampir ngombe, antara adzan dan iqamah atau disebutnya sesaat, itu hidup di dunia. Tapi justru itu yang diburu, yang dijadikan pedoman, pegangan, sehingga kita takut kesusahan di dunia, tapi tidak pernah berpikir untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah minda. Sedih sekali. Utuhnya nak ngomong sedih kayak Mbak Risma, ya, gitu. Tapi nggak bisa. Ngasih sendiri. Mohon paham direk. Dilanjut boten niki. Ke sore. Ya berarti makili waktunya Pak DKM 2, ya kan? Artinya ada sambutan DKM Darul Muttaqin, Darul Rahman, bahkan yang hadir di sini ada juga pengasuh pembina Darul A'la, ada jemaah dari Darul Qori'in, bahkan banyak murid dari Darussalam. Di sini alhamdulillah banyak darnya. Yang celeneh ala bruriyah nggak ada darnya. Kalau ditambahin daru ala bruriyah kayaknya kurang pantas. Nah, semuanya tujuannya sama. Majelis taklim, majelis ilmu. Lanjut boten, Pak? Lanjut boten, Bu? Napa ngantuk? Seneng kula. Lanjut. Seneng sing guyon napa sing serius, Pak, Bu? Ada guyon stand apa? Komedi. Stand komedi. Nanti keberkahan ngaji malah hilang kalau banyak guyon. Tapi kalau buat selingan malah nggak apa-apa. Insya Allah hukum barokah ngaji nggih. Amin. Kula ngombe asal nggih.
Asal. Jenengan monggo silahkan podo ngunjuk, podo ngunjuk. Ngunjuk itu bahasa Jawa, itu bahasa halus. Minum monggo silahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirah, jamaah pengajian yang saya hormati. Tadi disampaikan oleh beliau Bapak Ketua Majelis Taklim Al-Abroriyah, yaitu Ustadz Muhammad Arif. Katanya itu kita disuruh tolabul ilmi, kita itu disuruh mencari ilmu, kita disuruh untuk mengikuti majelis-majelis taklim dan majelis-majelis pengajian. Karena tujuannya apa? Biar kita itu tidak rugi di dunia maupun di akhirat. Kenapa demikian? Allah memberikan hujjah kepada kita yang berupa dua hujjah. Yang pertama hujjah internal. Gayanya pakai bahasa intelek. Hujjah internal, ya ada di diri manusia, yaitu akal. Kemudian hujjah eksternal, yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman kita dan diturunkannya para nabi dan rasul. Itu termasuk hujjah. Berarti hujjah selain Al-Quran dan para nabi rasul, kita masing-masing pribadi dikasih hujjah yang disebutnya akal. Paham gih akal? Dengan pun paham akal nopo dereng Pak Bu? Pun paham akal dereng? Monggo sing pun paham akal gentosan seprapat jam gak apa-apa wis. Nyampe ke mriki kula lenggah sekedap. Ya kan? Duduk sebentar gak apa-apa seperempat jam menjelaskan tentang itu. Tapi ngajinya jangan dalam-dalam ya. Pak Ustadz Sadri maaf nggih. Saya ngajinya nggak dalam-dalam karena kategorinya kita yang umum-umum. Kalau yang khususiyah kita manusia diciptakan, kemudian dengan sirnya Allah, sirnya manusia, al-insanu sirri wa sirruhu wa anasiruhu. Wah itu bahaya itu hanya urusan-urusan orang-orang khususiyah. Kalau kita ngaji sing teng-teng tapi lakonannya juga aneh gitu. Diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin Ka'ab dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka berdua menghadap Rasulullah. Kemudian mereka berdua mempertanyakan, "Ya Rasulullah." Tapi kita ini orang galak-galak orang ini. "Ya Rasulullah," kau ini kan gayanya apa? Gayanya saya biar nggak ngantuk, kenceng. "Ya Rasulullah," ngantuk bahasanya. "Ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, man a'lamun nasi." Mereka berdua bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang alim atau yang pandai di antara manusia?" Ngerti sampean? Coba sebelum saya teruskan, coba hadis itu tahu nggak? Sebelum saya teruskan, "Ya Rasulullah, man a'lamun nasi?" Qala, dijawab oleh Kanjeng Nabi, al-aqilu. Apa jawab beliau? Orang yang berakal. Jenengan termasuk orang berakal enggak? Waras boten? Normal betul. Berarti jangan termasuk kategori orang yang pandai. Iya betul. Iya, kali waras. Makanya ono akil balik, yo akale waras, yo sudah dapat hukum. Istilah ilmu fikihnya akil balik. Nah ini yang disampaikan nanti tak terangin. Pokoknya yang penting rumokke sik. Nggih, insyaallah burine paham. Kemudian dilanjut pertanyaan, mereka bertanya lagi. Kola, jadi lame lama alif itu karena mereka berdua. Kola, man ya'budun nasi. Siapakah orang yang paling beribadah di antara manusia? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala al-aqilu, orang yang berakal. Kemudian dilanjut pertanyaannya oleh beliau berdua. Qala man afdalun nasi. Siapakah
orang yang paling mulia di antara manusia? Dijawab lagi oleh Rasulullah, qala al-aqilu, orang yang berakal. Kemudian dilanjut oleh kanjeng Nabi, likulli syai'in alatun, segala sesuatu itu ada alatnya. Apa buka obeng, mur, baut, ya kudu ana alate, masak ana alate, naik kendaraan ya ada kendaraannya. Nggih mboten? Segala sesuatu alatnya. Mau nikah ya perlu duitnya. Mau cerai jangan nyuruh, jangan. Mau nambah lagi, seneng bapak-bapak, ibu-ibu yang susah. Likulli syai'in alatun wa alatul mu'minu al-aql, dan alatnya orang yang beriman akal. Akal meneh, pokoknya ngaji opo Pak Dino, akal-akal. Pak Solikin ngaji akal-akal we. Wa likulli qaumin ra'in wa ra'il mu'mini al-aql, dan setiap kaum itu ada pemimpinnya. Pemimpin orang mukmin yaitu yang pemimpin orang mukmin apa? Akal, al-aql. Wa likulli qaumin ghayatun, dan setiap kaum itu memiliki tujuan puncak. Wa ghayatul ibadi al-aqlu, dan tujuan puncak seseorang yaitu akal. Akal meneh. Ini akal yang dipermasalahkan. Nggih, nggih. Akal meneh itu lagi. Itu. Jadi disampaikan demikian kenapa Pak Bu? Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah beliau meriwayatkan, menyampaikan bahwa akal manusia itu memiliki 10 bagian, 5 bagian dohir dan 5 bagian akal itu memiliki 10 bagian, 5 dohir, 5 lagi kok begitu ya ternyata akal. Nggih. Apa itu akal yang dohir? Yang pertama, diam. Pak Di, akal kok diam? Ya harusnya ya mulutnya yang diam. Itu kan? Itu protes, diam. Maksudnya diam itu dalam akal kita jangan banyak bicara, sehingga lisan kita juga jangan banyak bicara. Kalau kita tidak diberi waktu atau berbicara sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan kebenaran, silahkan. Nah terus nggak boleh ngobrol Pak Di? Boleh. Saya nggak bilang nggak boleh ngobrol. Maksudnya diam itu jangan berfatwa, jangan ngomong. Satu, tidak berdasarkan keilmuan. Kedua, bicara bohong. Yang ketiga, bicara sok-sokan. Maksudnya suruh diam. Karena apa? Man somata naja. Barang siapa diam maka dia akan selamat. Man kasuro kalamuhu kasuro sakotohu. Man kasuro kalamuhu terus kasuro sakotohu. Barang siapa banyak bicara maka dia akan banyak salahnya. Itu yang pertama, diam. Diam. Ada kalimat-kalimat di TikTok, diamlah kamu sehingga suaramu akan terdengar. Ya, Ibu Ana, Mbak Nining. Kalau Mbak Sani kayaknya enggak. Kalau Mbak Sawiyah ada. Jadi itu yang pertama, diam. Yang kedua, ramah, tamah, dan penyantun. Itu dohir akhlak. Siapa orang yang meneng kalau ketemu tetangga, saudaranya? Yang tidak ramah siapa? Kalau punya akal harusnya ramah. Karena akal itu bagiannya ramah, tamah, dan penyantun. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagian dohir akal itu tawadu, rendah hati. Merasa kita rendah, kita menghargai orang lain, menghormati orang lain. Itu bagian dari akal. Kemudian yang keempat, bagian akal yang dohir, yaitu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu fungsi akal atau bagian akal. Kemudian yang kelima, akal itu bagiannya apa?
beramal soleh. Oh bagus semua enggak? Itu baru dohir itu. Apa tadi yang pertama? Diam. Kemudian yang kedua ramah tamah dan penyantun. Kemudian tawadu, memerintah yang baik, yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian beramal soleh. Kemudian yang batin, bagian yang batin akal itu. Yang pertama yaitu berpikir dan merenung. Akal itu gue mikir kalau merenung, bertafakur, bukan kanggo ngakali. Kalau ngakali berarti gue menipu orang, ngakali namanya. Itu bahasa Jawa, nggak tahu kalau bahasa sini. Pak Ustadz paham ngakali nggak Pak Ustadz? Ngakali paham nggak? Paham nggak? Sama ya? Ngakali, ngibuli. Ya kalau bahasanya kerennya ngibuli, ngakali. Jadi yang pertama itu sifat daripada akal atau bagian dari akal yaitu berpikir dan merenung. Kemudian yang kedua, akal yang batin itu mengambil pelajaran. Semua jadi ibroh, jadikan pelajaran. Kemudian yang ketiga, menganggap sesuatu dosa itu besar. Menganggap sesuatu dosa itu besar. Contoh ngapusi dosa besar. Contoh menipu, maling, minum, apapun ngapusi koncone, pokoknya segala sesuatu dosa itu tetap besar. Itu akal. Kemudian yang keempat, akal itu takut kepada Allah. Dalam akal, batin akal itu takut kepada Allah. Kemudian yang kelima, akal itu rendah diri, alias tidak tidak takabur. Bener nggak jawaban Kanjeng Nabi? Bener. Semuanya pakai akal. Karena akal memiliki 10 bagian yang disampaikan Sayyidatina Aisyah. Ya kan? Apa tadi? Ya diam, ramah tamah, tawadu, memerintah yang baik dan mencegah mungkar, kemudian beramal soleh, berpikir dan merenung, kemudian mengambil pelajaran, menganggap segala sesuatu dosa itu besar, takut kepada Allah dan tidak sombong. Itu pasti baik. Lah kalian itu yang sudah bisa menjalankan yang mana kira-kira? Yo, yang mana yang bisa menjalankan? Ini pertanyaan saya tidak butuh jawaban jenengan, cuma butuh muhasabah saja. Mana yang bisa kita jalankan? Semuanya harus bisa kita jalankan. Ya sebentar, lagi ada iklan. Ini pengajian luar biasa. Di saat saudara-saudara kita ada yang sudah mengumandangkan takbir, membesar-besarkan nama Allah, mengecilkan selain Dia, kita ngaji. Semoga termasuk kategori kita ini, termasuk membesar-besarkan Allah dan mengecilkan nafsu kita, mengecilkan semuanya yang urusannya maksiat. Kita ngaji itu termasuk kategorinya tarkul maksiat, menghindari maksiat. Alhamdulillah. Semoga yang lebaran besok ya dapat kemenangan, yang lebaran Senin juga dapat kemenangan, yang lebaran mana saja kita tidak fanatik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirah rahimakumullah. Ternyata akal itu termasuk hujjah yang diberikan Allah kepada kita manusia, sehingga apabila kita bisa menjalankan akal kita, mengikuti akal kita yang baik, kemudian bisa mengendalikan hawa nafsu kita, akal kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, maka kita termasuk jadi hamba yang mulia, yaitu dibanding malaikat lebih mulia manusia. Akan tetapi kalau manusia dikuasai dengan hawa nafsunya, maka kita lebih hina dibanding binatang ternak. Oleh karena itu
pentingnya kita thalabul ilmi, pentingnya kita ngaji. Jangan dianggap remeh, saya sudah bisa, saya tidak perlu di HP juga tinggal buka. Itu tidak ada silaturahim, tidak ada kan? Nah, tidak ada sanad keilmuan, tidak ada. Tidak ada keberkahan yang ngaji, tidak ada. Selawatan Bu, selawatan betul. Untung-untung kita ngaji walau seminggu sekali. Untung-untung kita ngaji walau seminggu sekali. Kumpul kita dirahmati, dosa kita diampuni. Kumpul kita dirahmati, dosa kita diampuni. Sholli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina. Sholli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah, untung kita ngaji walau seminggu sekali. Kumpul kita dirahmati, dosa kita diampuni. Amin Allahumma amin. Lanjut boten Pak Bu? Lanjut. Baru satu dalil ya. Kalau dihubungkan sama yang disampaikan qori kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Sama mboten, hampir sama mboten. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Hampir sama. Berarti manusia itu urup-urupe. Nak cara apa ya? Kayu itu suguhane untuk membakar. Itu kan. Makanya kita disuruh menjaga dari api neraka, menjaga diri kita dan keluarga kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara thalabul ilmi. Karena kuncinya itu ilmu, ibadah juga kuncinya ilmu, amal juga kuncinya ilmu, dunia kuncinya ilmu, akhirat kuncinya ilmu. Dunia dan akhirat apabila ingin sukses juga dengan ilmu. Maka dari itu Pak Bu, kita pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Kita jangan sampai meninggalkan alim ulama, jangan menjauhi majlis-majlis taklim, jangan menjauhi majlis-majlis ilmu, jangan menjauhi majlis-majlis pengajian. Karena kita paham bahwa orang Islam diminta atau diperintah oleh Kanjeng Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari turun ayunan sampai liang lahat, sampai meninggal. Jangan pernah disepelekan Pak Bu. Karena apa? Ketika kita masih mau belajar, semoga apapun kesalahan kita dimaklumi oleh Allah. Tapi kalau kita sudah tidak mau belajar, kesalahan kita pasti tidak diterimakan oleh Allah. Karena yang namanya murid, namanya orang masih belajar, berarti ngakui dirinya masih bodoh dan butuh ilmu, butuh dimaklumi. Tapi kalau yang sudah tidak mau ngaji lagi, sudah tidak mau belajar lagi, merasa dirinya sudah bisa, dan kalau punya kesalahan tidak akan dimaklumi. Hadirat rahimakumullah, mau tak lanjut lagi satu dalil sedikit saja untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur, karena dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang disebutnya manusia. Allah menciptakan manusia dengan
ahsani takwim, dengan bentuk yang paling baik, dengan bentuk yang paling baik atau paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan cakrawalanya, itu semua ada pada diri manusia. Allah menciptakan bumi, tubuh manusia itu bagaikan bumi. Tulang-tulang manusia itu bagaikan gunung. Otak manusia bagaikan sumber mata air. Selalu keluar imajinasi, keluar pemikiran, keluar gagasan, angan-angan dan lain sebagainya. Selalu muncul. Jadi wajar kalau Mas Parianto itu pandai kesana kemari, bisa membantu saudara kanan kirinya, bisa diandalkan kata Mae. Kalau Mas Santo bisa diandalkan, diandalkan Mas Santo. Saya tuh penasaran ketika dengar mana yang Mas Santo itu. Ternyata beliau termasuk cucunya Sunan Bayat dari Klaten. Makanya namanya Anto gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi otaknya manusia itu seperti sumber mata air. Urat-urat manusia seperti parit ataupun sungai-sungai. Kemudian dagingnya manusia seperti tanah. Dagingnya manusia seperti tanah. Rambutnya manusia seperti tumbuh-tumbuhan. Wajahnya manusia seperti belahan bumi timur. Punggungnya manusia seperti belahan dunia barat. Kanannya manusia seperti selatan, kirinya manusia seperti utara. Seperti alam semesta enggak Pak Bu? Iya kan? Kemudian bicaranya manusia seperti petir, tor, bicaranya manusia. Tertawanya manusia seperti kilat. Apalagi kalau Pak Ustadz Mukhlis senyum, wah, seret gitu. Iya, seret gitu. Apalagi buana, wah, petir yang apa, kilat yang menyambar-nyambar gitu. Bukan petir itu, tawa petir. Kemudian tangisnya manusia seperti hujan. Mendungnya marahnya manusia seperti mendung. Mudanya manusia seperti musim kemarau. Dan masa tuanya manusia seperti musim penghujan, dingin, lemes. Yang sepuh-sepuh lemes. Musim dingin lemes. Iya kan? Jadi kalau musim dingin kita juga lemes semua. Apa-apa hujan sana sini banjir, itu musim dingin itu lemes semua. Kemudian apalagi hidup, tidurnya seperti mati. Bangunnya dikala tidak bangunnya seperti hidup. Itu manusia. Semuanya manusia itu memiliki sifat daripada cakrawala atau alam semesta. Dibungkus sekecil ini tapi memiliki falsafah filosof yang besar seperti alam semesta. Jadi kalau dipikir dunia sama sampean itu sama hakikatnya. Itu manusia. Tapi saya tidak ngaji terlalu mendalam Pak Ustadz. Satria maaf ya, nggak tahu mendalam. Saya nggak mau ngaji yang khususiah. Takutnya nanti dipentungi sama ibu-ibu ngaco ngaji nih Pak D. Jadi makanya kita harus bersyukur bahwa kita itu diciptakan yang lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Lebih sempurna lagi, alhamdulillah kita dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang paling dimuliakan, yang diistimewakan dibanding umat-umat terdahulu. Wong cilik-cilik kayak gini nih, tapi alhamdulillah masih mau ngaji, masih mau baca Al-Quran, masih mau ibadah. Bahkan jarak antara kita sama Kanjeng Rasul sendiri itu jauh, kurang lebihnya sekitar kurang lebihnya 14 abad kan gitu, 1400-an dan 14 abad. Tapi kita alhamdulillah masih dikaruniai oleh Allah yaitu
wan ama alaina fil islami wal iman. Kita diberi kenikmatan oleh Allah yaitu dengan Islam dan keimanan. Maka sebelum saya tutup, peliharalah Islam dan iman kita. Siramilah dengan ilmu-ilmu. Karena apa? Sebelum saya tutup lagi, sedikit saya bahas bab hati. Perubahan hati manusia itu ada 4 perubahan hati. Kadang hati kita itu, yang namanya hati kan berubah-ubah Pak ya, bolak-balik. Yang pertama, hati yang tinggi. Siapa hati yang tinggi? Hati yang selalu berzikir kepada Allah, maka diangkat ke posisi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, hati yang terbuka. Apabila manusia bisa menerima takdirnya Allah, lega-legawa peparingi Gusti Allah, berarti kita memiliki hati yang terbuka. Sehingga apapun ujian dan cobaan kita bisa menerima, berarti kita memiliki hati yang terbuka. Kemudian hati yang rendah, apabila kita disibukkan dengan urusan dunia. Dan hati yang mati, apabila kita sama sekali tidak ingat Allah. Maka dari itu, buat muhasabah kita, posisi hati kita yang mana. Jangan sampai kita ngaji tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil pelajaran ataupun ibrah, sehingga tidak bisa memperkokoh, memperkuat siraman rohani keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita semua dan selalu jadikan manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Santen persing klopo cekap semanten atur kawula. Insyaallah ing sak mangke kula nyuwun tak barokah penutup doa beliau Bapak Al Mukarram Ustadz Sadli, nanti MC yang menyampaikan. Sebelum dan sudahnya, terima kasih banyak. Kembali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada tutur sapa, tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon diikhlaskan, mohon diberi maaf yang seluas-luasnya. Sedikitnya ataupun banyak, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.